Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai perencanaan organisasi manajemen. Kami ada 4 anggota, yaitu ada Alivia, Anissa, Tiffany, dan Indah. Di sini kita akan membahas pengertian perencanaan, karakteristik perencanaan, jenis-jenis rencana, jenis-jenis tujuan, dan yang terakhir pendekatan terhadap perencanaan. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Menurut Joko Sujarto, perencanaan merupakan suatu usaha pemikiran secara rasional untuk mencapai kebutuhan baru di masa mendatang. Menurut Katanis, perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Menurut John Friedman, perencanaan adalah interpretasi atau penjabaran gagasan atau ide ke bentuk wujud nyata. Fungsi perencanaan. Yang pertama, ada arah dan tujuan organisasi menjadi jelas. Yang kedua, semua elemen organisasi diarahkan ke satu tujuan yang sama. Ketiga, mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang dari luar sekaligus menyiapkan antisipasinya. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Kelima, meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan di dalam organisasi. Dan yang terakhir, membantu mengurangi resiko ketidakpastian. Karakteristik perencanaan. Beberapa ini karakteristik dari manajemen. 1. Fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial paling pertama dan terpenting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen. 2. Berorientasi pada tujuan. Perencanaan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. 3. Pervasif. Dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level organisasi. Yang keempat, proses kelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu, lalu diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. 5. Proses intelektual. Perencanaan adalah proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. 6. Futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Keputusan dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan yang ada. Jenis-jenis rencana. Jenis-jenis rencana itu ada 8. Yang pertama ada rencana strategis. Rencana yang diterapkan pada seluruh organisasi dan menetapkan tujuan keseluruhan organisasi. Yang kedua ada rencana operasional. Rencana yang meliputi area operasional tertentu dari sebuah organisasi. Yang ketiga ada rencana jangka panjang, yaitu rencana dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang keempat ada rencana jangka pendek, yaitu rencana yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang kelima ada rencana spesifik, rencana yang diidentifikasikan secara jelas dan tidak memberi ruang bagi interpretasi. Yang keenam ada rencana arahan atau directional plan, yaitu rencana yang fleksibel dan memberikan panduan umum. Yang ketujuh ada rencana sekali pakai, yaitu rencana satu kali yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan pada situasi yang unik. Yang ke-8 ada rencana siaga, yaitu rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan berulang kali. Lalu ada jenis-jenis tujuan. Jenis tujuan yang pertama adalah tujuan yang dinyatakan.
pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan yang ingin diyakini para pemangku kepentingan terhadap tujuannya. Yang kedua ada tujuan real atau real goals. Tujuan yang secara aktual dikejar oleh organisasi seperti yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Pendekatan terhadap perencanaan. Dua pendekatan utama terhadap perencanaan yaitu pendekatan tradisional dan MBO, manajemen berdasarkan sasaran. Dalam pendekatan tradisional, manajer puncak mengembangkan rencana yang diturunkan ke bawah melalui tingkat organisasi yang lain. Pendekatan ini mungkin menggunakan departemen perencanaan formal. MBO melibatkan anggota organisasi yang lebih banyak dalam proses perencanaan. Pendekatan tradisional disesuaikan sesuai kebutuhan tertentu dan membuat manajerial lebih mendalam, sistematis, dan terkoordinasi berfokus pada pengembangan rencana. Pendekatan lain bagi perencanaan adalah melibatkan lebih banyak anggota organisasi dalam proses. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.